saved my life. When there is no words to express what you deserve. For you deserve the greatest, lifted up the highest, worthy of my everything. For this is why, come on, clap your hands, 'cause you're worthy of all my praise. Yes, in everything I do and all that I go through, give you all my praise. Come on, church, sing. I gotta pray, hey, I gotta pray in every situation. I gotta pray, hey, I gotta praise, yeah. Lift my voice to you, I make a joyful noise. For you've been so good, oh yes you have, Lord. I give you the whole world if I could. For you deserve the greatest, lifted up the highest, worthy of my everything. Oh, this is why I praise, 'cause you're worthy of all my praise. Yeah. In everything I do and all that I go through, I give you. Come on, church, let's praise him this morning. Sing, I gotta praise him. Hey, 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 I gotta praise. Woo! Oh, I gotta praise you, 'cause you've been good to me. All right, you know this bit. Sing it. For setting me free, for meeting my needs. Lord, I've got to praise you for healing me, for loving me. Come on, if you love Jesus, give him praise this morning. Oh, we thank you, Jesus. Lord, we want to give you our best praise today, because it's what you're worthy of. Hallelujah. Come on, you sing it. This is why I praise. Oh, this is why I praise, 'cause you're worthy of all my praise. Yes, he is. In everything I do and all that I go through, I give you all my praise. Come on, come on. I gotta praise it. Hey, hey. I gotta praise. No matter how I'm feeling, I gotta praise. You're worthy, Jesus. I gotta praise. Come on, come on, come on. Oh, for setting me free. Oh, I've got to praise you for meeting my needs, for healing me, yeah, for loving me. Come on, let's give him praise today. Got a feeling that I really need to let go of everything that's weighing me down. Gotta listen to the voice that I know. You speak to me, here we go, and say I'm free. Nothing gonna hold me down, 'cause you keep setting me free. Yeah. Oh, I can feel it all around, 'cause in your presence I'm free. Oh, I'm free. Oh, Jesus has set you free today. Come on.
praise you with my hands raised high. I'm gonna praise you. Come on, give him all the glory today. Yeah. I'm gonna praise you with my hands raised high. I'm gonna praise you with my hands raised high. Come on. Oh, we give you all the praise. I'm gonna praise you with my hands raised high. I'm gonna praise you with my hands raised high. I'm gonna praise you with my hands raised high. Rocky mengucapkan Selamat Tahun Baru. Happy New Year. Rocky tetap semangat ya. Makin sehat juga. Tetap ceria, semakin cinta Tuhan. Welcome to Kids Just Rocky Kingdom Kids. Halo adik-adik. Oh iya, Kak Anet mau ngucapin selamat tahun baru 2022 ya. Oke, jadi hari ini Kak Anet mau nanya nih ke adik-adik. Adik-adik pernah nggak ya mengalami seseorang atau teman-teman yang adik-adik nih melakukan hal yang adik-adik tidak sukai? Contohnya, temannya adik-adik mengambil makanan favoritnya adik-adik. Apa nih yang adik-adik lakukan? Bersikap buruk kepada mereka atau bersikap baik kepada mereka? Kalau Kak Anet sih pernah mengalami hal itu. Temannya Kak Anet melakukan hal yang tidak Kak Anet sukai, tapi Kak Anet tetap bersikap baik kepada mereka. Adik-adik, di minggu ini kita akan belajar bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk bersikap baik kepada orang-orang yang bersikap buruk kepada kita. Kak Anet gimana ya caranya tetap bersikap baik kepada mereka? Mereka kan udah ngelakuin hal yang kita tidak sukai. Kita belajar bersama ya hari ini. So, before we continue worship, there are 3 important rules that you must obey. Listen carefully. Peraturan pertama yaitu duduk manis di tempatmu. Sit nicely ya. Oh ya, jangan lupa pakai pakaian rapi seperti Kak Anet ya. Peraturan kedua yaitu when praising God you have to be enthusiastic. Itu berarti adik-adik bangkit berdiri, menyanyi dan mengikuti gerakan kakak-kakak ya. Yang ketiga yaitu listen to God's word seriously. Itu berarti jangan sambil makan ya. Siapkan hati dan pikiranmu. Selamat beribadah di Kids Just Rocky Kingdom Kids. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu yang boleh kami rasakan hingga sampai saat ini. Di tahun yang baru ini, kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kami Bapa. Saatnya Tuhan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong setiap kami, berikan kami hati yang sukacita untuk menyembah dan memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay, semuanya bangkit berdiri di tahun yang baru ini. Mari kita lebih semangat untuk memuji Tuhan. Hey! Semuanya siap ya? Katakan Nana. Nana 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 nana.
the light, 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 light of the world, and He shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and He shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Amen. Jesus be the center of my life. And Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Nothing else Matters. Nothing in His word will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Say, Jesus be the center. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. You're the center of my life. From my heart, From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's
has always been you, Jesus. Jesus. Jesus, Jesus, yes Lord, Jesus. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be The center of my life. yes you Lord, Jesus be the center of my life. from Beginning to the end, it will always be you, Jesus. 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 You're the center of my life, Yes, you the are. center of my life. Thank you, Lord. Thank Terima you, kasih Lord. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan supaya bisa mendengarkan firman ini dengan baik Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pastinya semuanya dalam keadaan sehat ya. Oh ya, Kak Ivan lupa mengucapkan Happy New Year selama memasuki tahun baru 2022. Adik-adik, minggu lalu kita mendengarkan cerita firman Tuhan di mana Daud itu ketika dia menjadi raja, wah dia saking senangnya karena mendengar namanya dipuji-puji sampai dia mengabaikan perintah Tuhan. Dan akhirnya dia tidak taat karena dia senang mendengar orang memuji-puji dia karena dia merasa lebih terkenal. Dan ketika dia memindahkan tabut perjanjian ke tempat yang tepat, dia taat sama perintah Tuhan. Jadi minggu kemarin kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang ketaatan ya adik-adik ya. Nah hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. David help Mephibosheth, yang artinya Daud menolong Mephibosheth. Oke, yang terdapat di dalam 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13. Adik-adik, di dalam kitab Samuel ini kita akan belajar memahami makna dari kebaikan. Dikisahkan di mana bahwa Daud mencari anaknya Jonathan atau cucunya Saul yang bernama Mephibosheth. Nah, adik-adik, ketika Daud mendengar kabar Saul dan Jonathan meninggal, hati Daud sangat sedih adik-adik. Dan Daud dipilih menjadi seorang raja. Tetapi adik-adik tahu, kalau zaman dulu ketika seseorang menggantikan raja yang lama, maka ada tradisi raja harus memusnahkan semua yang berhubungan dengan raja sebelumnya. Tetapi Daud tidak melakukan itu karena
apa adik-adik? Daud mengingat kembali persahabatannya dengan Jonathan, janjinya dengan Jonathan untuk tidak memutuskan kasih setianya kepada keturunannya sampai selamanya. Di mana adik-adik bisa baca di dalam 1 Samuel 20 ayat 15 sampai 17. Daud ketika dia menjadi raja, dia mulai merenungkan dan membayangkan kehidupannya yang dahulu dengan keadaannya yang sekarang. Dia duduk di kursi kerajaan dan hidupnya nyaman di istana yang megah. Semua yang dia dapatkan tidak terlepas dari peran sahabatnya yang telah menolongnya pada masa kekuasaan Raja Daud, yaitu Jonathan. Adik-adik, tadi kita ingat Daud lagi mencari keturunannya Raja Saul atau keturunannya Jonathan. Dan Daud mendapat informasi dari hamba Saul, yaitu yang bernama Siba, yang mengatakan bahwa ada keturunan Saul yang masih hidup. Raja-raja, ada keturunan Saul yang masih hidup. Adik-adik, betapa gembiranya Daud mendengar anaknya Jonathan atau keturunannya Jonathan masih hidup. Nah, yang bernama adalah Mephibosheth. Mephibosheth waktu itu dia keadaannya itu mengalami tidak sempurna seperti teman-teman pada umumnya. Dia kakinya itu ada cacat fisik, kakinya itu pincang. Itu pada waktu dia berumur 5 tahun. Adik-adik bisa baca di dalam 2 Samuel pasal 4 ayat 4. Kedua kakinya itu tidak bisa berjalan dengan sempurna. Nah, ketika Daud mendengar kabar ini, Daud segera memerintahkan orang untuk membawa Mephibosheth ke istananya tanpa ada pertimbangan atau keraguan. Daud ingin menunjukkan kasihnya kepada Mephibosheth dengan mengembalikan segala harta ladang yang pernah dia miliki dari nenek moyangnya yang bernama keturunannya yang bernama Saul, dari kakeknya lah istilahnya ya, yang bernama Saul. Maka Mephibosheth ini tinggal bersama-sama dengan Daud di kerajaannya. Daud mengembalikan kehormatan Mephibosheth sebagai seorang keturunan raja. Apa yang dilakukan Daud di sini adalah teladan bagi kita juga, adik-adik, di mana Daud memberikan kebaikan dalam hidup Mephibosheth. Kita memberikan kebaikan bukan hanya untuk mengharapkan balasan kebaikan dari orang lain ataupun dari Tuhan. Ingat ya adik-adik, ketika Daud melakukan kebaikan itu, Daud tidak menuntut balas. Kak Ivon mau kembali mengingat lagi waktu dipanggil Mephibosheth datang ke kerajaan, duduk makan bersama-sama dengan Raja Daud. Mephibosheth ini ketakutan. Waduh, aku dibunuh nggak ya? Tapi Daud tidak melakukan itu. Daud menunjukkan kasihnya dengan memberikan kehormatan, tinggal bersama-sama dengan Raja Daud di istananya. Adik-adik, oleh sebab itu kita harus melakukan kebaikan, karena kita sudah terlebih dahulu merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Setiap saat kita memiliki kesempatan yang tak terbatas untuk menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Bagaimana caranya supaya kita dapat menunjukkan atau memberikan kebaikan, berkat dan sukacita itu kepada orang lain tanpa memandang dari fisik atau status ekonomi seperti yang Daud lakukan kepada keturunan Saul atau kepada anaknya Jonathan. Kita mulai dari adik-adik, ingat bagaimana caranya kita melakukannya. Kita mulai mempraktekkan kebaikan dan kasih Tuhan itu melalui keluarga. Ada adik kita di rumah, ada kakak kita di rumah, papa mama, engkong, emak, oma opa, atau asisten rumah tangga yang selalu membantu kita. Kita bisa melakukan hal-hal seperti itu. Sekalipun mereka melakukan hal-hal, mama adik kita atau kakak kita yang selalu melakukan hal-hal yang tidak kita sukai, tapi kita jangan marah. Kita harus menunjukkan kebaikan kita terus kepada kakak atau adik kita yang selalu suka usil seperti itu. Maksudnya kita punya mainan atau kita punya barang-barang kesukaan, dia selalu mengambil dan kita tidak suka. Tetapi kita selalu jangan marah atau balas dendam. Kita selalu menunjukkan kebaikan dan kasih kita kepada adik atau kakak kita atau teman kita.
Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menyatakan kebaikan kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Adik-adik, jangan kita membatasi atau menahan kebaikan dan kasih itu kepada diri kita saja, tetapi kita mempraktekannya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, seperti yang dilakukan Daud. Adik-adik, Daud tidak dendam, sekalipun Raja Saul selalu melakukan hal-hal yang buruk, tapi Daud tidak dendam. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kakak berharap bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kita di tahun 2022 ini, marilah kakak mengajak kita semua menjadi pelaku-pelaku firman yang benar dalam hidup kita. Terima kasih. Kakak mau ajak kita semua berdoa pada hari ini, biarlah di tahun 2022 kita semakin iman kita semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Melalui firman Tuhan kami diajarkan Tuhan dari Raja Daud, Tuhan tidak pernah ada rasa dendam, iri dan sebagainya, tetapi menanamkan kebaikan dan kasih Allah dalam kehidupannya Tuhan. Ajarlah kami adik-adik Rocky dimanapun mereka berada Tuhan, apapun yang mereka lakukan ya Bapak dalam hidup mereka, mereka selalu menunjukkan kebaikan dan kasih Allah dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga di tahun 2022 ini ya Bapak, mereka menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Hal-hal buruk yang pernah mereka lakukan, Tuhan ampuni mereka ya Bapak. Tapi pada hari ini Tuhan, mereka selalu menunjukkan kasih Allah dalam kehidupan mereka kepada orang-orang yang ada di sekeliling mereka ya Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah berkat Abraham dan Isa itu selalu ada dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kejayaan, Daud tidak lupa akan janji dan sumpahnya kepada Yonatan dan Saul. Daud mengambil Mephiboset dan menempatkannya sebagai orang terhormat di istananya. Kebaikan itu terbukti ketika kita melakukannya, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita menunjukkan kebaikan melalui kasih-Nya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan dari minggu lalu terdapat di Roma 11 ayat 36a. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Ayat hafalan di minggu ini adik-adik terdapat di Amsal 3 ayat 27a. Bunyinya, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Ayo ulangi bersama-sama dengan kakak ya. Amsal 3 ayat 27a. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Dihafalkan ya. Ibadah Kids Church, Rocky Kingdom Kids sudah selesai. Wah, saatnya kakak mau ajak adik-adik semuanya untuk berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih, buat kesetiaan-Mu dan semua kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini ada, itu karena Tuhan baik buat kami. Terima kasih untuk tahun yang baru, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama tahun 2021. Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami mau
berdoa buat bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami, bangkit pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk kota Surabaya. Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan, pulihkan kota Surabaya menjadi kota puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Ya Tuhan, Engkau memberkati kehidupan para dokter, para perawat, dan semua mereka Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Mereka yang terus melayani para orang-orang sakit, baik yang sakit COVID maupun bukan. Mereka yang sakit ini Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak Rocky. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Berkati juga keluarga mereka. Berdoa untuk adik-adik Rocky juga Tuhan, mereka biarlah bertambah semangat lebih lagi untuk ibadah online dan juga sekolah secara online. Kami berdoa buat mereka semuanya Tuhan. Kalau ada yang berulang tahun di bulan Januari ini, Tuhan memberkati dengan usia yang baru, dengan segala kepercayaan yang Tuhan beri buat kakak maupun adik-adik Rocky. Kami juga teringat berdoa untuk orang tua, untuk papa mama Rocky, berdoa untuk kekuatan, kesehatan Tuhan berikan buat mereka, pekerjaan mereka Tuhan berkati, dan biarlah setiap keluarga Rocky menjadi keluarga yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami tercinta GBI Rock. Tuhan memberkati para pemimpin gereja kami Tuhan, para gembala, para GKM juga Tuhan, jemaatnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati jemaat maupun para pemimpin kami gereja GBI Rock ini Tuhan. Biarlah semua yang terjadi sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tiba saatnya kami mau terima berkat daripada Engkau Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Engkau menjemput kami kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Rocky Kingdom Kids, minggu ini kita belajar tentang David House Mephibosheth. Setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, apa nih yang adik-adik pelajari? Kalau Kak Anet belajar untuk tetap bersikap baik terhadap orang-orang yang sudah melakukan hal buruk kepada kita. Dan tibalah kita di akhir ibadah minggu ini. Sampai jumpa minggu depan di Kids Rocky Kingdom Kids. Tuhan Yesus memberkati.